Teori medan kristal dikemukakan oleh Hans Bethe dan Van Vleck. Teori ini memberikan penjelasan yang jauh lebih lengkap dan memuaskan untuk ikatan dan sifat kompleks daripada teori ikatan valensi. Teori medan kristal didasarkan pada asumsi tertentu, yaitu interaksi antara ion logam dan ligan yang murni elektrostatik. Itulah mengapa ligan logam di alam akan mengikat 100% ionik. Ligan negatif diperlakukan sebagai muatan titik dan ligan netral diperlakukan sebagai dipol. Jadi pertanyaannya, apakah ikatan dalam kompleks mungkin merupakan interaksi ion-ion atau interaksi ion dipol? Lima orbital D dalam atom atau ion logam gas yang terisolasi akan mengalami degenerasi. Artinya mereka semua memiliki energi yang sama. Namun, ketika ligan mendekati ion logam untuk membentuk kompleks, elektron dalam orbital logam akan ditolak oleh muatan negatif atau elektron pasangan bebas ligan karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan. Akibatnya energi orbital D meningkat dan degenerasi orbital D terangkat. Ini akan menghasilkan pemisahan orbital D. Pola pemecahan orbital D ini bergantung pada jumlah ligan dan susunannya di sekitar atom atau ion logam pusat. Mari kita lihat penerapan teori medan kristal pada kompleks oktahedral. Dalam kompleks oktahedral, ion logam berada di pusat oktahedron dan 6 ligan terletak di 6 sudut oktahedron di sepanjang 3 sumbu X, Y, dan Z seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Pendekatan ligan menuju ion logam pusat ini dianggap sebagai proses 2 langkah. Pada langkah pertama, diasumsikan bahwa ligan mendekati ion logam dengan jarak yang sama dari setiap orbital D. Pada tahap ini, energi semua orbital D dinaikkan dengan jumlah yang sama, yaitu 5D. Nilai rata-rata energi orbital D pada tahap ini dianggap tidak stabil dan disebut buried center. Namun, dari 5 orbital D itu adalah orbital dx persegi dikurangi orbital y persegi dan dz persegi. Secara kolektif dikenal sebagai himpunan orbital Eg yang berorientasi sepanjang sumbu menuju arah ligan. Gerakan orbital set Eg akan mengalami gaya tolak yang lebih besar dari orbital 3D. Yang tersisa yaitu dxy, dxz, dan dyz yang terletak di antara sumbu. Orbital 3D ini secara kolektif dikenal sebagai himpunan orbital T2G. Akibatnya, energi sel orbital Eg meningkat, sedangkan set T2G menurun relatif terhadap energi rata-rata di bidang CFT. Di bawah pengaruh ligan, degenerasi 5 orbital D dari logam hilang dan terpecah menjadi 2 kelompok energi yang berbeda. Efek ini dikenal sebagai pemisahan medan kristal. Tingkat pemisahan energi diwakili oleh simbol delta O yang menunjukkan geometri oktahedral karena pemisahan energi dari keduanya. Karena pemisahan ini, energi 2 orbital Eg akan meningkat 3/5 delta O. Satu energi dari 3 orbital T2G akan berkurang 2/5 delta O.
Besarnya pemisahan medan kristal tergantung pada kekuatan medan ligan dan muatan pada ion logam. Ligan yang menyebabkan hanya sebagian kecil pemisahan medan kristal disebut ligan medan lemah, dan ligan yang menyebabkan pemisahan besar disebut ligan medan kuat. Secara umum, kroman ligan dapat diatur dalam urutan kekuatan medan seperti yang ditunjukkan di sini. The order berarti konstan pada 4 logam yang berbeda, dan deret ini disebut deret spektrokimia. Ini adalah deret yang ditentukan secara eksperimental berdasarkan penyerapan cahaya oleh kompleks dengan ligan yang berbeda. Sekarang, mari kita tentukan elektron dalam orbital D dari ion logam dengan D untuk konfigurasi dalam entitas koordinasi oktahedral. Elektron pertama, kedua, dan ketiga menempati orbital T2G berenergi rendah sesuai dengan aturan Hund. Namun untuk elektron keempat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ia dapat masuk pada orbital T2G dan berpasangan dengan elektron yang ada di sana. Kemungkinan lain adalah bahwa ia mungkin memasuki EG yang lebih tinggi. Jalur yang tepat yang dibentuk oleh elektron tergantung pada besaran relatif dari pemisahan medan kristal delta O dan energi yang dibutuhkan untuk pasangan elektron dalam orbital tunggal yang membawa energi P. Jika energi pemisahan medan kristal lebih kecil dari energi yang dibutuhkan, maka elektron keempat memasuki salah satu orbital EG berenergi lebih tinggi yang memberikan konfigurasi T2G 3EG1. Ligan yang energi pemisahan medan kristalnya lebih kecil dari energi yang dibutuhkan dikenal sebagai ligan medan lemah. Pada senyawa kompleks ini akan menjadi spin kompleks tinggi. Jika energi pemasangan spinnya atau P lebih tinggi dari jarak 10 deki, maka elektron keempat akan masuk pada orbital EG dan berpasangan dengan salah satu elektron dan memberikan konfigurasi T2G ke orbital EG. Ligan yang energi pemasangan spinnya lebih tinggi daripada jarak 10 deki dikenal sebagai ligan kuat. Pada senyawa kompleks, ini akan menjadi spin kompleks rendah. Berikut merupakan pemisahan medan kristal dalam kompleks tetrahedral. Dapat kita amati dari gambar bahwa ligan lebih berinteraksi dengan orbital T2G daripada orbital EG. Hal ini karena orbital T2G berorientasi sepanjang arah pendekatan yang dilakukan. Ligan dalam senyawa kompleks dengan bentuk molekul tetrahedral, di mana orbital T2G memiliki energi yang lebih tinggi dan 2 orbital EG memiliki energi yang lebih rendah. Kita dapat melihat bahwa pemisahan orbital D dalam geometri tetrahedral persis kebalikan dari geometri oktahedral. Crystal field splitting energi pada bentuk geometri tetrahedral dilambangkan dengan delta T, lebih kecil dari bentuk oktahedral, di mana perbedaan energi dapat dilambangkan oleh delta T, yang merupakan atau sama dengan 4 kali 9 kali pembelahan pada orbital oktahedral. Energi pemisahan ini tidak cukup besar untuk memaksa atau mendorong elektron untuk berpasangan.